Indonesia negeri Islam terbesar di dunia. Kita kumpulkan negara Middle East, 11 negara di Timur Tengah. Islam di Indonesia masih lebih banyak. Sumber daya kita melimpah, tapi rakyat kita masih susah. Utang kita hampir menembus 77.000 triliun. Secara makroekonomi sangat berbahaya. Yang kedua, laut kita terluas di dunia, tapi ikan kita mahal. Hutan kita nomor 2 terluas di dunia setelah Brasilia. Polusi udara kita masih tinggi. Danau kita indah, Danau Toba. Wisatawan sepi. LRT belum berfungsi, lokomotif sudah tabrakan. Tanah kita subur, beras kita impor. Sawit kita terluas di dunia, kualitas terbaik. Tapi minyak goreng kita langka. Rumput kita banyak, sapi impor dari Australia. Ini harus ada analisis, case analisis. Analisa kasus yang objektif, bukan sentimen, tapi argumentatif. Tentu pendekatan Al-Quran, bukan karena sensitif. Kenapa sampai seperti ini? Kita mayoritas tapi dimarginalkan. Suara azan dianggap seperti anjing menggonggong. Tokoh negara berani mengatakan semua agama sama. Ini variabel-variabel yang menghancurkan akidah dan syariah. Kenapa sampai keluar pernyataan orang yang tidak berwenang mengucapkan pernyataan itu? Semua agama sama. Pemurtatan merajalela. Ribuan orang murtad per tahun. Pertumbuhan gereja 5 tahun terakhir di Indonesia 380% per tahun. Pertumbuhan masjid hanya 180. Saya bicara selalu pakai data karena saya orang akademisi. Kelemahan umat Islam ada 5. 1. Suka bicara tapi tidak punya data. Kedua, suka mengeluarkan statement tapi tidak punya argumen. Yang ketiga, suka berdebat tapi tidak berbuat. Yang keempat, suka berkumpul tapi tidak punya kesimpulan. Yang kelima, suka kerumunan tapi tidak punya keputusan. Umat Islam seperti buih, kata Rasulullah. Mayoritas tapi tidak berkualitas. Al-Quran memberikan jawaban yang objektif tapi aplikatif. Surah 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fawaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, hanya 2 variabel, 2 indikator. Iman dan takwa. Konsekuensinya apa? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami turunkan keberkahan. Saking pundi? Dari mana? Dari langit dan bumi. Pasti kami turunkan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Secara teori ekonomi makro dan mikro, harusnya Indonesia lokomotif negara maju dan berkah di dunia dan penghasil saintis dan ilmuwan terkemuka di dunia. Tapi jauh dari itu. Secara teori, karena kita Islam terbesar di dunia, Al-Quran itu sangat saintifik. Walakin kazzabu, kata Allah, mereka mendustakan ayat kami. Suara azan dianggap seperti anjing. Pejabat negara yang tidak basic agama mengatakan semua agama sama. Penghujat agama berkeliaran. Ini harus kita klarifikasi secara objektif. Karena ini hak kami bicara normatif di masjid, nggak melanggar Pancasila. Saya dari hukum tata negara. Hak normatif Ustadz bicara seperti ini. Kenapa sampai seperti ini? Walakin kazzabu. Mereka mendustakan ayat kami. Al-Quran dihujat. Ulama dipojokkan. Islam dikatakan kadrun. Masjid diawasi. Orang berjenggot dikatakan radikal. Ini variabel-variabel yang Allah murka. Membangun peradaban sebuah negara. Hanya 3 cukup. Bersahabat dengan ulama. Dekat dengan orang duafa. Akrab dengan orang kaya. Selesai negara itu. Karena ulama sumber ilmu. Orang miskin kita butuhkan doanya. Orang kaya kita butuhkan hartanya. Lihat Turki. Saya keliling di Turki itu. 84 tahun disekulerkan oleh Kemal Atatürk. Baru 7 tahun Erdogan. Dipojokkan sama negara Eropa. Lira terjun bebas hari ini. Tapi nanti anak saya kuliah di Istanbul University Business Management. Subhanallah Pak. Pejabat negaranya, Menhankamnya, Menteri Pendidikannya, Rektornya wajib buka puasa bersama dengan mahasiswa. Perintah Erdogan langsung. Subhanallah. Saya studi komparatif antar negara Islam. Saya cek Mesir, saya lihat Turki, saya lihat ke Oman.
Saya lihat di Doha, saya bandingkan Indonesia. Ribuan kilometer kita keliling sampai perbatasan Yordania dan Yerusalem, Bethlehem, padang pasir. Tapi mereka, sumber daya mereka luar biasa, sampai S3 gratis. Di Oman umur 19 tahun dapat tanah gratis 600 meter. Makkah Madinah tol gratis. Kita sungai kita melimpah, air kita pembayar. Sumber energi kita luar biasa, listrik kita naik tiap tahun. Ini perlu ada pemikiran. Kenapa? Walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat kami. Padahal variabel untuk berkah itu sederhana, aplikatif, simplicity. Apa itu? Amanu wattaqau. Kalau ada Bapak TNI atau intelijen, ini ayat ini bagus dipahami, terutama Kasat Panglima TNI. Surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman. Objeknya orang beriman. Dari 7 miliar manusia sekarang, 1,7 mengaku Islam. Ini objeknya ini, kita termasuk. Bersabarlah kata Allah. Tingkatkan kesabaran, bersiap siaga di perbatasan negerimu. Karena Allah Maha tahu sumber daya energi dan alam melimpah di negara-negara Islam. 90% anggota OPEC adalah negeri Islam. Tapi kita tidak bisa mengendalikan minyak dunia. Kan bodoh itu. 90% anggota OPEC negara Islam. Tapi kita tidak bisa mengendalikan minyak dunia. Kedua, saya bicara geopolitik global. Karena S1 saya dari ilmu politik. Bapak lihat cek. Di Eropa Tenggara, 3 negara Islam. Bosnia, Albania, Turki. Tetapi masih di bawah ancaman negeri kecil Kristen, Kroasia. 500.000 umat Islam dibantai dalam 5 tahun. Negara Islam di sana tidak bersia berbuat apa-apa. Masuk Asia Selatan. 3 negeri Islam. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Tapi umat Islam menjadi bulan-bulanan di India. Asia Tenggara, 3 negeri Islam yang maju makmur. Sumber daya minimal. Malaysia, Indonesia, Brunei. Tapi umat Islam belum nyaman di Filipina Selatan. Islam Mindanao. Masuk Eropa Barat, Inggris, Perancis, Jerman. Pertumbuhan Islam tertinggi di Eropa Barat. Tapi kemarin Al-Quran mau dihabisi, dibakar di Stockholm, Swedia. Ada apa ini Pak? Secara teori geopolitik harusnya umat Islam menguasai dunia. Seperti dulu Islam menguasai dunia 850 tahun. Berpusat di 4 kota. Pertama Cordova, Granada, Spanyol. Kedua Konstantinopel di Turki. Yang ketiga Baghdad di Irak. Yang keempat Bethlehem, Yerusalem di Palestina. 850 tahun Islam menguasai dunia. Tahun 1924 Juli jatuhlah khilafah Islamiyah. Sampai hari ini kita di bawah bulan-bulan Yahudi dan Nasrani. Ada apa ini? Kok kita Indonesia dalam arti nasional, regional dan internasional? Kenapa kita Indonesia mayoritas tapi dimarginalkan? 76% tanah strategis sudah mereka kuasai. Ekonomi makro mereka ambil. Di politik mereka sudah megang andil. Kemana umat Islam di Indonesia hari ini? Karena terlambat membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, analisa, research, teliti dengan nama Tuhanmu. Silakan Bapak ke Boston University, Harvard University atau Australian National University. Di sana sudah mereka bangun Islamic Studies, studi-studi Islam. Bahkan di Nederland sekarang, universitas di negara Katolik terbesar di Eropa, mereka buka satu fakultas mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Betapa luar biasa Al-Quran dalam pandangan mereka. Karena Al-Quran itu sangat saintifik. Contoh, di Eropa dan Amerika diperdebatkan puluhan mungkin ratusan tahun. Duluan mana diciptakan? Malam atau siang? Langit atau bumi? Telur atau ayam? 3 menit terjawab, Al-Quran menjawab. Sampai botak profesor di Eropa dan Amerika tidak menemukan jawaban. Langit atau bumi? Siang atau malam? Ayam atau telur? Al-Quran 3 detik menjawab semua. Inna fi khalqis samawati wal ardh ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan malam dan penciptaan langit dan bumi. Langit dulu. Dan pertukaran malam dan siang. Malam dulu. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Berarti orang beriman itu harus mikir. Betul. Rasulullah itu sifatnya apa? Fatonah. Cerdas. Rasulullah itu secara pendidikan formal not educated. Bukan orang berpendidikan.
tapi cerdas. Menguasai ekonomi makro dan mikro dan menguasai bisnis dari hulu ke hilir. Menguasai bisnis Mekah, Madinah sampai Ethiopia. Bayangkan seorang Rasul bukan doktor dari UI, bukan ekonom handal, tapi bisa menguasai 9 konglomerat zaman Rasulullah, semua muslim taat. Sekarang 9 naga non muslim menguasai Indonesia. Akibat apa? Kebodohan umat Islam. Hari ini kita koreksilah. Etikop ini apa? Tinggal dan diam. Tinggal di mana? Di masjid. Apa yang kita lakukan? Evaluasi dan koreksi. Kenapa kami Allah mayoritas tapi dimarginalkan? Kenapa sumber daya melimpah kami masih susah? Kenapa bisnis kami tidak jalan? Tender kami tidak menang? Ada 2 variabel. 1, dosa numpuk belum bertobat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Saya ulangi Pak. Kenapa susah doa kita diterima Allah? Kenapa negeri kita susah bangkit menjadi negara berkah? Kenapa sumber daya alam melimpah kita masih susah? Kenapa tanah kita subur, beras saja impor? Dosa numpuk, tidak bertaubat, ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Punya deposito belum tentu sedekah, punya rezeki belum tentu berbagi. Variabel ini harus kita perbaiki karena syaratnya simpelity, amanu wattaqu. Saya iri lihat Brunei Pak, lihat Saudi Arabia, lihat Qatar. Mendarat saya di Doha, saya wawancarai marbot masjid. Gaji mereka sama dengan asisten manajer di Indonesia, marbot masjid. S1, S3 gratis. Sumber daya mereka cuma minyak. Kita negeri paling subur barangkali di dunia dari 193 anggota PBB. Saya keliling Indonesia sudah 25 tahun. Ada apa ya Allah? Terus dari mana kita perbaiki Pak? Coba lihat tadi awal ayat itu. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, variabelnya 2 Pak, indikatornya 2. Kenapa harus digandeng iman dan takwa? Iman itu pengakuan. Semua orang bisa ngaku. Persoalan hari ini bukan berapa banyak kita mengaku beriman, tapi apakah iman kita diakui oleh Allah. Bagaimana Allah berkah? Khotib Jumat masih buka WA, khotib Jumat masih nyender tidur. Mau bagaimana kita diberkahi? Ini harus ada koreksi Pak. Hidup ditutup dengan kematian. Mobil kita Ferrari, kita diantar naik ambulan kok. Pakaian kita branded, kita dibungkuskan kapan kok. Rumah kita 90 miliar, tempat kita liang lahat kok. Apa yang kita cari? Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, letakkan dunia di tanganmu, letakkan iman di hatimu. Hari ini renungan Pak. Tugas saya hanya satu. Fadzakir, innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaytir. Maka berilah peringatan. Karena nama saya Munzir, artinya pemberi peringatan. Ada yang tersinggung bagus, berarti beriman. Yang bahaya itu tidak pernah tersinggung. Rumah kita mungkin 90 miliar, hidup kita di liang lahat kok. Baju kita 15 juta. Badan kita kain kapan kok. Kamar kita 16, tempat terakhir liang lahat. Silakan kaya raya, tapi jangan tinggalkan Allah. Makanya saya katakan, silakan punya Ferrari, tapi jangan tinggalkan ilahi. Silakan punya Hammer, tapi jangan pernah pamer. Silakan kaya raya, tapi jangan ria. Kita bercermin kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya tidak apa-apanya kita dibandingkan mereka, tapi sholatnya tidak tinggal dan tepat waktu. Baca Qur'annya, Utsman bin Affan setiap hari menghatamkan Al-Quran. Padahal konglomerat kedua terkaya setelah Abdurrahman bin Auf. Disebut Abdurrahman bin Auf sahabat bertangan emas. Subhanallah. Sedekah Abdurrahman bin Auf setiap hari 3,5 miliar. Ada umat Islam di Indonesia sedekah seperti itu. Utsman bin Affan, apa ibadahnya yang luar biasa? Tiap hari menghatamkan Al-Quran. Malu kita ngomong ini Pak, demi Allah malu kita. Tiap hari minta sorga, tapi ibadah kita jauh dari sahabat. Saya bersumpah di masjid di hari Jumat ini, seandainya ibadah sahabat standar Allah memasukkan sorga, tidak satu pun kita di masjid ini yang akan masuk sorga. Tapi karena Allah masukkan kita ke sorga karena rahmatnya, bukan karena ibadah. Demi Allah Pak, kita masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Ibadah menentukan tingkatan surga. Di surga mana Bapak nanti? Subhanallah. Ramadan ini tempat kita merenung, evaluasi dan koreksi. Dari mana aku ya Allah? Sedang di mana aku? Mau kemana aku? Punya deposito belum tentu sedekah ya Allah. Punya uang lebih belum tentu peduli. Punya baju numpuk belum tentu disedekahkan. Subhanallah. Satu hari
Rasulullah di rumah bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Datang tamu Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Fadl. Abu Bakar duduk di samping Rasulullah. Tamu kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadl. Masuk Umar bin Khattab. Tamu ketiga, Assalamualaikum. Pendengaran Rasulullah yang bertamu Utsman bin Affan. Rasulullah merapikan gamisnya, begitu kelihatan malunya, bergegas merapikan busananya, menyambut Utsman bin Affan. Dari kejauhan Bunda Aisyah melihat, kenapa ya Abu Bakar masuk, Rasulullah biasa aja. Umar bin Khattab, Rasul biasa. Tapi begitu Utsman bin Affan dengan lembut dan santun, karena sahabat paling pemalu itu Utsman bin Affan. Dia tidak banyak ngomong tapi banyak sedekah. Kita banyak ngomong tapi tidak sedekah. Utsman itu di situ keunggulannya. Tidak banyak ngomong tapi peduli. Nggak banyak berdebat tapi berbuat. Begitu tamu semua pulang, Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Abu Bakar Siddiq datang? Kan ayahnya sendiri itu. Engkau biasa aja atuh. Umar bin Khattab masuk biasa aja, fadl. Tapi begitu Utsman bin Affan masuk, kulihat engkau merapikan gamis, begitu malunya menyambut Utsman bin Affan, begitu tawaduknya kepada Utsman. Jawaban Rasulullah luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat pun malu kepadanya. Apa ibadah Utsman? Tiap hari menghatamkan Al-Quran. Ampuni kami ya Allah. Ketika dia menjadi presiden khalifah, sedang baca Al-Quran, datang melompat pembunuh membawa tombak. Apa kata istri beliau? Bunuh sekarang atau biarkan baca Al-Quran. Ditombak Utsman sedang membaca Al-Quran. Kalau takdirkan kematiannya ditemani ibadah yang paling dia cintai. Sama dengan Umar bin Khattab. Sedang salat subuh, masuk Abu Lu'lu' menikam 3 tikapan di perut beliau sampai usus beliau keluar. Tersungkur Umar ketika salat subuh itu. Subhanallah, sahabatku. Entah kita sekarang sombong dibandingkan mereka. Apa ibadah yang mau kita banggakan seandainya jam 4 bapak meninggal dipanggil Allah? Ali keunggulannya ilmu. Aku gudang ilmu kata Rasulullah. Ali itu gerbang. Baca Qur'annya Utsman bin Affan, sedekahnya Abdurrahman bin Auf, bijaksananya Abu Bakar Siddiq, tegasnya Umar bin Khattab. Umar itu dulu PM Pak, preman Mekah. Tingginya 220. Semua orang takut. Begitu Allah takdirkan menerima petunjuk, menerima hidayah, begitu masuk Islam, dia tanya kepada anaknya, di mana Muhammad? Akhirnya diberitahu karena atas desakan Umar bin Khattab. Bergegas ke sana. Rasulullah di Darul Arqam, tempat dididiknya di Kader, jamaah lebih kurang 12-13 orang. Diketok pintu. Tok. Siapa di luar kata sahabat? Umar! Umar mana? Bin Khattab. Gemetar sahabat. Ya Rasulullah, Umar ya Rasulullah. Tapi Rasulullah Rasul. Dia takutnya kepada Allah. Sahabat gemetar Pak. 220 tinggi beliau. 2 meter 20. Bukakan pintu kata Rasulullah. Masuk Umar. Ya Rasulullah, apakah Islam ini agama yang hak? Naam Umar. Apakah Islam ini agama yang benar? Betul. Kenapa sembunyi-sembunyi kita menyampaikan Islam ini? Keluar dia dari rumah itu. Lari ke samping Baitullah. Teriak di samping Baitullah. Ya ayuhan nas, saksikan hari ini Umar bin Khattab masuk Islam. Digebukin orang Pak sampai sore. Ada dia marah, no, imannya sudah di sini. Baru berapa menit masuk Islam. Adakah kita seperti itu? Subhanallah, ampuni kami ya Allah. Banyak bicara kebenaran tapi belum mengamalkan kebenaran. Kami suka baca Quran tapi belum mengamalkan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Di hari yang mulia ini kami masih bercita-cita jadi orang bertakwa ya Rabb. Kesimpulannya apa sebenarnya hari ini? Kenapa negeri kita seperti ini? Jalan keluar tidak diberikan. Utang kita makin bertambah. Sumber daya kita dikuras asing. Jawabnya, karena kita masih jauh dari Allah. Bisakah kita perbaiki? Bisa. Amanu wattaqau. Iman dan takwa. Tugas kita pertama, benahi anak dan istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingatkan anak, demi Allah nak. Ayah tidak bangga kamu S3 dari Jerman kalau kamu tidak orang bertakwa. Bukankah target akhir saum kita la'allakum tattaqun?
Demi Allah, nak ayah tidak bangga ketika rumah kamu 100 miliar, kamu tidak mengenal Allah. Jangan permalukan ayah nak di padang mahsyar. Ayah bertanggung jawab terhadap kamu. Telepon nak anak bapak nanti. Saya juga punya anak 3 laki-laki. Setiap video call saya telepon, udah sholat nak, sudah menghafal Al-Quran, sudah jamaah enggak, jamaah. Sudah sedekah enggak ini? Sudah ayah. Jangan permalukan ya nak, ayah di padang mahsyar ya. Anak laki-laki tanggung jawab kita sampai mati pak. Anak perempuan sampai kita nikahkan, demi Allah. Gak gampang jadi ayah itu pak. Sampai sahabat mengatakan, kalau boleh meminta ya Allah kami dilahirkan menjadi wanita. Betapa beratnya menjadi suami dan ayah itu. Hati-hati istri bapak yang belum berhijab. Anak bapak yang kuliah belum berhijab wanita. Demi Allah. 5 helai rambut keluar dari kepala istri bapak. 5 helai rambut keluar dari kepala anak bapak perempuan tidak berhijab. Demi Allah bapak diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Menangislah bicara dengan istri. Menangislah bicara dengan anak. Tolong ayah nak, kamu berhijab ya nak. Sama dengan kamu menjemuruskan ayah ke neraka nak. Demi Allah. Kesimpulan kedua adalah, hari ini mungkin kita belum bertakwa, tapi berdoa dan berniatlah. Takdirkan kami Allah meninggal dalam keadaan bertakwa. Konklusi dan closing, penutup dan kesimpulan sederhana saja. Gumuruhkan rumah dengan Al-Quran. Perkenalkan Islam kepada anak. Akrabkan anak kepada ulama. Dekatkan anak kepada orang soleh. Nyamankan anak di masjid. Selesai tugas kita. Insya Allah kita surga Firdaus.